Shalom anak-anak. Waduh, senang sekali rasanya hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita. Namun, Bapak Ibu Guru sekarang rindu menyapa anak-anak. Sekarang saatnya kami hendak menyapa anak-anak. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ayo semuanya siapkan Alkitab dan alat tulisnya karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu GKPA Pekanbaru. Halo anak-anak semua, senang sekali Ibu dan Kak Yansi bisa bertemu kembali pada pagi hari ini. Sudah sarapan tentunya? sudah mandi. Ya. Sudah minum susu kan Kak? Sudah minum susu. Sudah mempersiapkan Alkitab dan alat tulis juga di depan masing-masing ya nak ya? Oke, kita akan mulai ibadah pada hari ini. Ibu undang semua berdiri, kita puji Tuhan dengan sukacita. Senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian bersama Yesus kekasih jiwa. Puji Guru, haleluya. Kami katakan sungguh senang. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian bersama Yesus kekasih jiwa. Puji Guru, haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersekutu, untuk bertemu dalam ibadah online anak sekolah minggu. Kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami, mendampingi kami dalam ibadah ini, sehingga jika berakhir ibadah ini nanti, kami semua dipenuhi berkat-berkat dari sorga. Tuhan Yesus yang baik tidak pernah lupa. Kami berdoa buat papa dan mama kami. Mereka adalah wakilmu di dunia ini untuk menjaga dan memelihara kami, untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Untuk itu Tuhan Yesus yang baik, doa kami selalu beri kesehatan buat papa dan mama. Limpahkan rezeki bagi mereka sehingga mereka mampu memenuhi kehidupan keluarga. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman, buat papa mama, buat opung yang mungkin ada dalam keadaan sakit pada hari ini. Tuhan yang baik, jamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga kesembuhan boleh menjadi milik mereka, hingga sukacita dan ucapan syukur selalu ada dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah di pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kak Yansi, Ya Bu Eros, rajin gak berdoa di rumah? rajin dong. Kapan aja coba? Bangun tidur, sarapan pagi, berangkat kerja, pulang kerja, pulang kerja makan siang dulu di kantor. Makan siang, pulang
pulang kerja, makan malam, mau tidur. Jadi 7 kali dong. Iya dong. Bosan nggak berdoa sampai 7 kali? Enggak berdosan karena kan berdoa itu berbicara sama Tuhan. Iya, anak-anak juga harus begitu. Nggak boleh bosan berdoa ya anak-anak ya. Karena kalau kita berdoa, Tuhan akan menyertai kita. Lambat laun apa keinginan kita, pasti Tuhan kabulkan. Untuk itu ada loh lagunya ya Kak Yansi ya. Ada dong. 7 kali dalam sehari. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama, kita angkat lagu pujian kita dengan penuh sukacita. Dalam sehari ku memuji-muji Allahku, sukacita dan kegirangan memenuhi kehidupanku. Sekali lagi kita katakan 7 kali dalam sehari ku memuji-muji Allahku, sukacita dan kegirangan memenuhi kehidupanku. Hosana, Hosana bagimu Yesus, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Nah sekarang waktunya apa Kak Yan? Menonton video ayat hafalan dari adik-adik sekolah minggu. Teman-teman, hari ini adik Nesa mau membuat ayat hafalan namanya Amsal 6 ayat 6. Hei pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Dadah Ibu Guru, tadi teman-teman, salam. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah pelakunya dan jadilah bijak. Ayat hafalan Amsal pasal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Hari Minggu teman-teman, ayat hafalan kali ini adalah Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Amsal 6 ayat 6. Hei pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Terima kasih. Dadah Bapak Ibu Guru. Dadah teman-teman. Teman-teman semua, selamat hari Minggu. Kami akan membacakan ayat
ayat hafalan minggu ini. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru, dadah teman-teman. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Shalom, hai, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Terima kasih. Shalom. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Hari Minggu, Ibu Guru dan teman-teman dapat guru. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Amsal 6 ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Terima kasih teman-teman dan Ibu Guru dapat guru. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Hai teman-teman, hai Bu Guru. Hari ini kita akan membilang ayat hafalan yang tertulis dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Dadah teman-teman, dadah Bu Guru, selamat hari Minggu. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, dan lihatlah lakunya, dan jadilah bijak. Hai teman-teman, hai Bu Guru. Ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Terima kasih teman-teman. Semuanya, hari ini saya akan membacakan Amsal 6 ayat 6. Inilah isi ayat tersebut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Teman, kami akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita tertulis di Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Dadah Bu Guru dan teman-teman, sampai jumpa. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Dadah teman-teman, dadah guru, dadah Pak Guru. Selamat hari Minggu. Semua, ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Shalom Ibu Guru, shalom Bapak Guru, shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 6 ayat 6.
Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Terima kasih. Dadah. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan tingkah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Kami Papan Sister akan menghafal ayat hafalan yang tertulis dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amin. Terima kasih. Itu dia video dari adik-adik semuanya. Ibu guru dan bapak guru mengucapkan terima kasih adik-adik. Anak-anakku sekalian, inilah waktu yang kita tunggu-tunggu untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, untuk memperkaya iman pribadi kita ya nak ya. Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah tentunya. Alat tulisnya juga, Pena sama buku tulis ya Bu. ya harus disiapkan ya nak ya. Dengarkan baik-baik apa renungan kita untuk minggu ini, supaya anak-anak ibu menjadi anak-anak yang lebih luar biasa. Untuk itu, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian. Doa untuk keluarga. Mohon bimbing seluruh
kuasa, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami lewat ibadah online, ibadah anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Kami pada saat ini bersama-sama Tuhan menaikkan syukur, pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami di rumah, para orang tua yang menyertai anak-anak kami, dan kami sendiri ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Sudah siap? Hanya satu ayat. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini yaitu menyayangi orang tua. Ya. Judulnya bisa juga dibuat hadiah untuk ibu. Anak-anak ibu, pada saat ini memang kita tidak beribadah ke gereja. Anak-anak ibu di rumah. Tadi Ibu Eros dan Kakak Yansi udah menyapa. Apa sudah minum susu? Apa sudah sarapan? Nah, sekarang ibu mau tanya ya. Pasti yang membuat susunya siapa? Ibu, bundanya, mamanya, ya? Yang membuat susunya, membuat sarapannya, nasi gorengnya, atau minuman tehnya. Pasti siapa lagi? Ya pasti mama. Mama kita yang kita kasihi itulah yang selalu membuat, melayani kita. Tadi anak-anak ibu sudah sarapan, sudah menyiapkan bajunya. Ya walaupun ibadah online, bajunya harus ya seperti baju berangkat kemana? Pergi ke gereja mah, mau pergi ibadah nih, mau ibadah walaupun di rumah, pasti bajunya juga harus yang bagaimana? Karena mau berjumpa dengan Tuhan, pasti bajunya juga sudah yang rapi. Mana mah bajunya mah? Pasti mama sudah menyiapkan semuanya. Apa yang kita perlukan. Jarang sekali anak-anak ibu menyiapkan semuanya sendiri. Pasti masih tergantung kepada ya orang tua, apalagi anak-anak ibu masih kecil-kecil. Ya, pasti kita masih tergantung pada orang tua dari menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan kita sehari-hari. Buku-bukunya kadangkala masih ada kita meminta bantuan kepada mama. Mana tasnya di mana tadi pensilnya Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ibu tanya siapa yang sayang ayah, kalau kita di ibadah sekolah minggu pasti semuanya bilang nih, saya Bu Guru. Siapa yang sayang ibu? Saya Bu Guru. Ya, pasti semuanya sayang dengan papa dan mama, ayah dan ibu. Siapa yang sayang Tuhan Yesus? Ayo di rumah diucapkan haleluya. Ayo sama-sama di rumah diucapkan, siapa yang sayang Tuhan Yesus? Ayo jawab
Haleluya. Ya, jadi Tuhan juga sayang kepada anak-anak. Ya, anak-anak yang taat kepada orang tua juga disayangi oleh Tuhan. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada juga kisah di Alkitab yaitu mengenai Timotius. Dia adalah anak didik dari Rasul Paulus. Ya, dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang maju karena siapa, Nak? Dukungan ibunya. Dukungan siapa? Neneknya. Kenapa dia bisa mantap melayani Tuhan? Karena dia mau mendengar nasihat ibunya, neneknya. Raja Daud juga. Raja Daud, raja yang sangat taat kepada orang tuanya dan juga taat kepada Tuhan. Sudah ingat anak ibu bagaimana berjayanya Raja Daud, ya, yang sepertinya dari 8 bersaudara itu dia tuh gak ada apa-apanya. Di mata orang-orang di sekitarnya, ayahnya sendiri juga gak menyangka dia akan menjadi seorang pemimpin. Tapi Daud ini juga anak ibu, seorang yang taat kepada perintah ayahnya. Orang tuanya taat kepada perintah Tuhan. Jadi kita tahu bahwa wakil Tuhan di bumi ini adalah siapa? Orang tua. Jadi bagaimana kita sebagai seorang anak yang mengasihi orang tua? Ya, jadi ingat hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Berarti supaya kita menjadi anak yang diberkati Tuhan, kita harus menghormati orang tua. Orang tua mengasihi anaknya dan anaknya pun mengasihi orang tuanya. Sikap mengasihi itu harus diwujudkan melalui apa, anak-anak ibu? Melalui perilaku. Ya, bukan hanya ucapan aku sayang sama mama, aku sayang sama papa. Tetapi firman Tuhan hari ini dinyatakan cara menghormati orang tua bukan hanya dengan ucapan, tapi harus dengan perilaku. Wujud mengasihi orang tua itu misalnya bagaimana? Berlaku sopan, mau mendengarkan nasihat orang tuanya, mau menaati perintah, bersikap jujur. Itu tandanya bahwa dia ucapannya dan dia melakukan bahwa dia menghormati siapa? Orang tuanya. Sikap lain sebagai wujud dia menghormati orang tua apa, anak ibu? Anak yang menyayangi orang tuanya dan menghormati orang tuanya, dia akan selalu mendoakan orang tuanya. Dia akan doakan orang tuanya, ayah dan ibunya supaya diberkati Tuhan, supaya ayah ibu sehat Tuhan, supaya lancar pekerjaannya, lancar usaha ayah dan ibu Tuhan, sehat dia Tuhan untuk merawat kami yang masih kecil-kecil ini Tuhan. Berikan dia semangat Tuhan untuk membesarkan kami Tuhan. Nah, itu dia satu, sikap hormat kepada orang tua. Ya, perilakunya tadi sopan, jujur, taat perintah orang tua, mau mendengarkan nasihat orang tua. Ya, jadi apa lagi? Anak-anaknya harus mau melakukan firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan. Ya,
Siapa yang mau melakukan firman Tuhan? Tadi Ibu bilang juga judulnya bisa kita buat hadiah untuk Ibu. Berarti anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan, dia sudah memberikan hadiah yang terbesar untuk siapa? Untuk ibunya, untuk ayahnya. Sekarang coba dibilang di dalam di hatinya, coba berjanji di sana. Dikatakan begini, aku akan berusaha menghormati orang tuaku. Ayo anak-anak Ibu di rumah. Aku akan berusaha menghormati orang tuaku. Aku percaya Tuhan akan memberkati hidupku. Ayo anak-anak Ibu, kita ulangi. Aku akan menghormati orang tuaku dan aku percaya Tuhan akan memberkati hidupku. Sekali lagi, aku berusaha akan menghormati orang tuaku dan aku percaya Tuhan akan memberkati hidupku. Ya anak-anak Ibu, jadi firman Tuhan hari ini bagi anak-anak yang menghormati orang tuanya, bukan hanya kata-kata saja, tapi dilakukannya melalui kehidupannya sehari-hari. Apa tadi kata Tuhan? Dia akan diberkati Tuhan. Amin. Anak-anak Ibu, ayat hafalan untuk kita pada saat ini terambil dari Amsal 20 ayat 20. Amsal 20 ayat 20. Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sungguh indah pada saat ini. Tuhan menginginkan kami menjadi anak-anak yang boleh memberikan yang terbaik, mewujudkan kasih kami sebagai anak-anak, menghormati orang tua kami ya Tuhan. Dan kami berjanji di dalam hati kami akan berusaha menghormati orang tua kami, dan kami percaya Tuhan akan memberikan berkat bagi kami anak-anak Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Nah, anak-anak Ibu telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Ibu Guru. Semoga firman itu menjadi pelita dalam kehidupan anak-anak Ibu ya. Sungguh indah firman yang disampaikan oleh Ibu Guru kita tadi. Untuk ayat hafalan tertulis dalam Amsal 20 ayat 20. Begini firman Tuhan. Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Ibu ulang sekali lagi ya. Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amin. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Masih sukacita kan adik-adik? Masih tentunya. Masih ya Bu ya? Oke, semua kakak undang bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua.
dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita akan berakhir. Marilah kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan, menaikkan lagu pujian, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Inilah kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu, tetap memohon uluran tangan kuat kuasa Tuhan, tetap membimbing menyertai kami ya Tuhan, di tiap aktivitas kami ya Tuhan, di keluarga kami masing-masing ya Tuhan, di pekerjaan kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk kami, berikan kesehatan, jauhkan kami Tuhan dari situasi yang heboh pada saat ini yang membuat ketakutan banyak orang ya Tuhan. Tapi kami percayakan Tuhan, kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga dengan kehidupan anak-anak kami ya Tuhan, yang di rumah, terkhusus anak-anak kami yang sangat setia Tuhan, mengikuti ibadah online sekolah minggu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percayakan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau bimbing hati dan pikiran mereka menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan, menghormati orang tuanya ya Tuhan, menyayangi orang tuanya dan keluarganya ya Tuhan, sehingga berkat Tuhan melimpah atas mereka. Begitu juga di setiap orang tua mereka ya Tuhan, papa, mama, ayah, ibu ya Tuhan, berkati mereka, berikan kesehatan ya Tuhan, berikan kesejahteraan selalu, kebahagiaan di tiap rumah tangga anak-anak kami semuanya ya Tuhan. Yang terbaring sakit para orang tua ya Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memberikan kesehatan, berikan kesembuhan ya Tuhan. Kami percayakan tangan-tangan kuat kuasa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap yang sakit pada saat ini ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak ibu, marilah kita ucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, pertolongan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Wah, anak-anak, waktu juga yang harus memisahkan kita karena ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Tapi jangan lupa, minggu depan kita kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah bosan ya memuji Tuhan. Nah, untuk itu kita jumpa kembali di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.